Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 2 atau kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Arif Setiawan, Putra Pamungkas Sukmana, Octavia Nadila, dan Natalinda Veronica. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja yang telah kami bangun sebelumnya, yang berjudul Bisnis dan Perusahaan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, bisa kita lihat bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, dalam perusahaan bidang industri manufaktur, itu menghasilkan suatu barang fisik. Nah, sedangkan dalam perusahaan industri jasa, dia itu menghasilkan suatu barang non fisik atau biasa kita sebut dengan jasa. Terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biayanya, serta ada seseorang atau lebih yang bertanggung jawab atas risiko bisnis atau usaha tersebut. Nah, di sini ada penanggung jawabnya untuk permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau bisnis tersebut. Selanjutnya, di sini kami memiliki pembahasan tentang konsep perubahan, di mana bisa kita lihat di gambar sebelah kiri terdapat beberapa pengertian, yaitu P1 kita gambarkan dengan pasar, P2 kita gambarkan dengan perusahaan, dan yang P3 kita gambarkan dengan persaingan dan aspek eksternal lainnya, di mana P1, P2, dan P3 ini memiliki keterkaitan satu sama lain dalam pengimplementasiannya. Dan yang terakhir, di luar dari P1, P2, dan P3 ini, terdapat P4, yaitu kita gambarkan dengan perubahan-perubahannya sendiri. Bisa kita pahami sendiri ya. Oke. Nah, jika ada yang bertanya tentang mengapa terjadi perubahan dalam organisasi, maka jawaban kelompok kami cukup simpel, yaitu perubahan adalah suatu fenomena yang normal, termasuk dalam suatu organisasi. Organisasi adalah sistem yang terbuka dan akan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal, kondisi di dalam maupun kondisi di luarnya. Sehingga pengambilan keputusan dalam manajemen terkait dengan struktur organisasi, tujuan organisasi, kebijakan, dan strategi tidak harus terkait dengan hasil akhir, keberhasilan, dan daya juang organisasinya. Tetap diperlukan pula manajemen antisipasi, perubahan dan efektivitas yang berhubungan dengan hal tersebut. Bisa kita pahami. Selanjutnya, di sini kami memiliki kategori bentuk bisnis. Dan seperti yang kita ketahui dan telah saya jelaskan juga sebelumnya, pada sebuah bisnis atau perusahaan itu terdapat dua kategori atau bentuknya, itu dalam bidang manufaktur dan dalam bidang jasa. Yaitu dalam bidang manufaktur ini memiliki definisi, bidang manufaktur merupakan organisasi atau perusahaan yang menghasilkan barang atau suatu produk yang berbentuk fisik
yang dapat dipegang oleh indera kita, yang dapat kita rasakan dengan indera kita. Dan yang kedua adalah jasa, di mana bidang jasa ini memiliki pengertian sebuah kegiatan yang hasilnya tidak dapat diraba dan tidak berwujud. Contohnya adalah perusahaan di bidang desainer. Nah, dalam bidang jasa ini, hasil yang dihasilkan dari bisnis tersebut tidak dapat dirasakan oleh indera kita secara fisik. Lain halnya dengan dalam bidang manufaktur, yang hasil dari bisnis tersebut bisa kita rasakan dengan indera kita dengan secara fisik. Selanjutnya, nah di sini kami memiliki kategori secara detailnya terkait dengan manufaktur. Yaitu yang pertama, produk memiliki wujud. Yang kedua, produk dapat dimiliki atau dijual kembali. Produk dapat disimpan atau dipegang. Produk dapat diangkut. Produk produksi dan konsumsi terpisah. Penjualan produksi terpisah. Mutu dapat diukur dengan mudah. Otomisasi secara mudah. Dan yang terakhir adalah produk menghasilkan penerimaan. Selanjutnya, penjelasan tentang kategori jasa secara detail. Yang pertama itu tidak dapat terlihat, di mana hasil produksi tidak dapat dilihat, disentuh, dirasakan, bahkan disimpan. Yang kedua, keberagaman, di mana output dari jasa berbeda-beda tergantung dari pemakainya. Yang ketiga, simultanitas produksi dan konsumsi, biasanya dalam manufaktur, produk dibuat lalu dijual. Sedangkan untuk industri jasa, biasanya terlebih dahulu dijual kemudian diproduksi dan dikonsumsi secara simultan. Dan yang terakhir atau yang keempat, kerentanan, di mana jasa tidak dapat disimpan, dijual kembali atau dikembalikan. Nah, selanjutnya di sini kelompok kami memiliki penjelasan tentang pelaksana organisasi bisnis. Dan seperti yang kita ketahui bersama, dalam pengimplementasiannya, organisasi bisnis memiliki beberapa macam pelaksana, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua itu ada tentang perusahaan firma, yang ketiga perusahaan komanditer atau biasa kita sebut dengan CP, yang keempat koperasi, yang kelima perseroan terbatas atau biasa kita sebut dengan PT, yang keenam perusahaan negara atau PN, dan yang terakhir perusahaan pemerintahan yang lain, biasanya terdiri dari Persero, Perum, Perjan, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi bisnis dan lingkungannya. Maksudnya adalah suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi dalam berjalannya atau setiap proses yang ada di organisasi bisnis. Jadi lingkungan tersebut dapat mempengaruhi organisasi bisnis. Yaitu ada lingkungan internal atau lingkungan di dalamnya, dan ada lingkungan eksternal atau lingkungan yang ada di luarnya. Di mana dalam lingkungan internal ini terdapat yang pertama budaya, yang kedua karyawan, yang ketiga pemegang saham, yang keempat ada dewan direksi. Lingkungan eksternal yaitu terdiri dari pemerintah, masyarakat keuangan, pelanggan, pemasok, pesaing, pemegang saham, serikat pekerja, dan masyarakat global. Totalnya ada 8 elemen. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif. Banyak cara meraih keunggulan kompetitif.
seperti menyediakan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, menyediakan barang dan jasa yang lebih baik dari pesaing lainnya atau kompetitor lainnya. Fungsi keunggulan kompetitif yaitu ada 3 biasanya, yaitu bagi perusahaan, bagi konsumen, dan bagi investor. Nah, di sini penjelasannya. Bagi perusahaan, fungsi keunggulan kompetitif bagi perusahaan adalah ketika suatu perusahaan membuat produk yang bisa bertahan dan bersaing pada pasar penjualan yang beragam. Dengan begitu, bisnis Anda akan mendapatkan bergaining power dari produk yang dimiliki. Yang kedua, untuk konsumen. Seseorang konsumen pasti memiliki standar dan keinginan barang yang diharapkannya. Maka dari itu, dengan adanya keunggulan kompetitif, konsumen akan muncul rasa puas dari produk atau jasa tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir, bagi investor. Investor biasanya mengukur seberapa layak perusahaan untuk dijadikan investasinya. Tentunya investor pun akan melihat produk apa yang perusahaan tersebut jual dan apa keunggulannya. Dengan begitu, ini dapat menjanjikan investor keuntungannya dari yang telah diinvestasikan untuk perusahaan tersebut. Strategi membangun keunggulan kompetitif. Nah, di sini kami memiliki 6 strategi dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang pertama itu strategi biaya rendah atau strategi cost leadership. Maksudnya gini, kita itu harus mempunyai strategi dalam membuat produk kita lebih murah daripada kompetitor lainnya. Tapi dengan catatan, biarpun kita memberikan harga produk kita murah, tetapi tidak mengurangi kualitasnya. Sehingga para konsumen akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu strategi pembeda. Nah, jika produk yang kita tawarkan ini banyak beredar di di kalangan masyarakat atau di pasar lainnya, maka hal yang harus kita lakukan adalah melakukan pembeda dari produk yang kita tawarkan, sehingga masyarakat akan tertarik dengan apa yang kita tawarkan tersebut. Yang ketiga, fokus strategi. Nah, jika kita sudah memiliki strategi untuk memasarkan produk kita atau membuat produk kita laku di lingkungan masyarakat, maka kita harus fokus terhadap strategi tersebut. Jangan mencari-cari strategi lainnya, karena belum tentu strategi kedua atau yang lainnya akan lebih mempengaruhi daripada strategi yang pertama tersebut. Maka dari itu, kita harus fokus terhadap strategi yang telah kita buat pertamanya. Yang keempat, strategi inovasi. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa melakukan inovasi terhadap produk yang kita tawarkan. Yang kelima, strategi pertumbuhan. Maksudnya adalah, kita ambil contoh saja. Jika kita memiliki sebuah produk makanan, maka jika dikaitkan dengan strategi pertumbuhan ini, kita melakukan pertumbuhan terhadap produk kita tersebut dengan cara memberikan berbagai macam rasa. Contohnya satu jenis makanan, tetapi memiliki berbagai macam rasa. Nah, itulah strategi pertumbuhan. Yang keenam, aliansi strategi. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa beraliansi atau bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menciptakan produk yang bagus atau yang kita inginkan. Terima kasih.
sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.